Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Rumah Dinas Bapak. Bermula pada tahun 1990-an, aku kelas 1 SD. BTW, aku pernah tidak naik kelas. Aku pernah kelas 1 SD 2 kali. Sip kan? Aku ikut pindah bapakku tugas di Kabupaten Blitar. Aku anak terakhir dari 5 bersaudara, dan aku paling laki-laki. Keempat kakakku cewek, untung aku nggak ngondek. Kakak pertama Mbak Menil ikut suami di Kalimantan. Kakak kedua Mbak Lis, dia ikut tinggal di rumah dinas dalam kondisi hamil. Kakak ketiga Mbak Kun masih SMA, kakak keempat Mbak N SMP. Yang tinggal di rumah dinas itu aku, bapak, ibu, Mbak Lis, serta kakak kedua aku yang dalam kondisi hamil dan suaminya. Aku pindah-pindah sekolah gara-gara bapak. Aku tinggal di kota Blitar, kemudian karena panggilan dinas bapak, maka kami harus pindah ke Kabupaten Blitar Selatan yang ada hutan jatinya. Disitulah tempat bapak berdinas. Desanya bernama BA, kecamatan PR, Dukuh K. Karena bapak jabatannya mantri, maka rumah dinasnya bernama Kemantren, bangunan dari zaman Belanda. Halamannya luas. Di pojokan kiri depan, dekat jalan ditanam pohon flamboyan, besarnya 4 rangkulan orang dewasa. Rumah dikelilingi kebun berisi pohon mangga yang sudah gede-gede. Halaman belakang, kebun kelapa yang luas. Di samping dan belakang rumah terdapat tumpukan kayu jati, hasil sitaan dari Belandong alias maling kayu. Mereka sejenis Iron Man, mampu mengangkat kayu jati yang sangat berat sendirian. Tentu saja selain terlatih, mereka diyakini memiliki susuk. Ada rekan bapak yang nembak kaki Belandong, kemudian cuma diusap terus lari lagi. Aku kenal seorang Belandong waktu aku kecil. Aku digendong belakang. Pegangan punggungnya serasa pegang tangki GL Pro, adem atos, keras. Balik ke bangunan rumah dinas bapak. Ini lantainya naik 0,5 meter, tembok 1,5 meter, sisanya papan jati. Denah rumahnya 2 ruangan, depan kiri dan depan kanan. Ruangan depan kiri adalah orang tahanan. Jadi aku meninggali rumah yang ada penjaranya dari zaman kolonial, bro. Jadi penjara ini menyimpan misteri. Siapa yang tidur di situ pasti mendapat gangguan gaib. Anak buah bapak tidur di situ. Selama tidur, mandor ini serasa diseret-seret oleh laki-laki yang memakai seragam khas tentara Belanda. Subuh, mandor kaget, bangun sudah berada di bawah pohon flamboyan. Pernah ada tahanan yang meninggal di ruangan itu. Zaman Londo maling disiksa, ditembak tidak mempan, dipukul apalagi. Akhirnya ditusuk dengan bambu kuning, darahnya berceceran membekas di lantai. Bertahun kemudian aku tanya, "Bu, apa ini darah?" Ibuku bilang itu tumpahan wedang. Bapakku sekarang umurnya hampir 80 tahun. Bapakku bekerja sebagai seorang jagawana dengan jabatan Mantri Hutan. Bedal, bukan Menteri Kehutanan. Tugas yang aku tahu, bapak selalu melakukan patroli keliling hutan jati bersama mandor hutan. Mereka anak buah bapak. Keliling hutan siang dan malam tidak menentu. Menggunakan sepeda motor CB 100 tahun 1970-an, bocor di sana sini, beli second. Tentu saja gampang mogok. Nah, dari Blitar Kota kami menuju Kemantren Kabupaten Blitar, 2 jam dengan sepeda motor. Aku duduk di tangki depan, bapak dan ibu berboncengan. Antar desa dipisahkan dengan hutan jati, tempat bapak patroli. Selepas isya kami menuju ke Kemantren melewati hutan. Masuk hutan melewati kuburan besar tunggal yang ada payungnya. Beberapa meter kemudian motor mati, sudah biasa pikirku. Bapak menuntun motor, aku tetap di tangki. Ibu berjalan di belakang bapak sambil mendorong sadel CB 100. Tiba-tiba ibu dengan nada was-was bilang, Pak, di atas pohon itu apa?"
Bapakku menjawab, "Diam mulutmu, diam mulutmu." Setelah menuntun agak jauh, diperiksa busi, kemudian motor jalan, akhirnya sampai ke Mantren. Ibu cerita ada orang tua berbaju lurik celana hitam ongkang-ongkang di dahan kayu jati sambil peringas-peringis. Dan bapak juga ternyata melihat, makanya menyuruh ibu diam. Rumah dinas bapakku pintu masuk depan langsung ke ruang tamu. Kiri belakang ruang tamu ada kamar tidur lagi. Di belakang ruang tamu ada kamar tidur lagi, memanjang ke belakang seperti sekolahan diikuti ruang gudang. Dapur kamar mandi paling belakang. Kenapa orang dulu kamar mandi selalu dibikin paling jauh? Ya ampun. Pada tahun 90-an belum ada listrik, pakai lamar ublik. Suasananya remang-remang. TV bapak pakai aki, kalau habis harus disetrumkan, dan yang nonton warga sekitar. Aku tidur bersama ibuku dan kakakku yang sedang hamil tua. Kakakku yang hamil inilah yang selalu merasakan gangguan. Tembok papan kami sering berbunyi keretuk-keretuk seperti 5 jari diketuk secara berurutan, membuat pola bunyi yang aneh. Aku cuma bisa nangis sambil tanya, "Bu, itu apa?" Paling belakang adalah kamar mandi berukuran besar, bisa dimasukin 4 orang bareng. WC-nya juga gede banget. Kalau kepleset mungkin Anda bisa bablas ke septic tank. Air di daerah itu beli dari pengantar air, Mbak Selamat namanya. Jadi kita hemat banget pakainya. Sering terdengar orang mandi jebar-jebur, tapi setelah dilihat kamar mandi kering, gak ada apa-apa. Aku senang eksplorasi rumah itu. Setiap sudut rumah atau jelajahi, aku menemukan banyak rokok utuh tidak dibuka, diletakkan di setiap ventilasi. Rokoknya edisi lama yang sudah jarang diperedarkan. Aku buka satu, aku ambil dan kulipat untuk permainan bungkus rokok, yang zaman itu sangat marak. Menjelang maghrib, Mbak Selamat pengantar air kesurupan minta rokok dengan merek yang sama. Mbak Li sudah melahirkan dan kita masih tinggal di rumah dinas bapak. Siang hari suami Mbak Li suka sekali membunuh cicak. Banyak sekali cicak yang dibunuh dengan dijepret atau dipanah menggunakan lidi. Aku dari kecil sampai sebesar ini gak ngerti ngapain dia gangguin binatang itu. Malam harinya terdengar suara kucing kawin, suaranya keras dan tiada henti. Sepi mencekam, yang ada suara kucing saja. Mbak Lis dan suaminya mencari sumber suara. Dia meninggalkan bayinya yang ada di ayunan, dan aku tidur di ranjang. Bapak patroli di hutan. Ibu tidur di kamar sebelah. Setelah kembali dari mencari sumber suara, Mbak Lis berteriak mendapati keponakanku raib dari ayunan. Mbak Lis histeris, aku bangun. Kami kebingungan mencari keponakanku. Kami mencari di setiap ruangan termasuk ruangan penjara. Setiap sudut malam itu kita cari, sampai akhirnya ada terdengar suara tangis di gudang gelap dekat kamar mandi. Keponakanku lengkap dengan kainnya berada di pojokan sudut gudang, bercampur baur dengan gergaji mesin, perkul, atau kapak besar untuk memotong pohon, pecok, arit, yang semuanya adalah barang bukti yang di situ dari maling kayu. Dan bayi itu tidak terluka sedikit pun. Kamar Mbak Lis itu berundak. Ada levelnya pintu datar, kemudian naik 30 cm, terus datar lagi. Saat tidur di situ aku pernah nangis karena bertemu wanita lusuh kain putih, rambut kayak orang gila, yang cerita pada masa lalu dikubur di situ. Setelah bangun aku demam 3 hari. Kata ibu aku sawanen. Aku disuwuk sama mbahku, dikeroki sekalian. Sembuh, aku mimpi lagi dikasih keris semar, keris-keris kecil dengan jumlah banyak. Sekarang bangunan kemantren udah rata dengan tanah, pohon-pohon besar sudah dipotong semua, diganti bangunan minimalis model baru. Karena aku waktu itu masih kecil, aku gak cerita mimpiku ke siapapun. Gak ngerti bener apa enggak ada yang dipendam di situ. Tanah adalah tetap manusia yang menggontang ganti fungsi dan apa yang di atasnya.
di bawah tanahmu terpendam sesuatu dari pendahulu. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.